Oke, selamat sore teman-teman. Oke, saya hari ini tergantung seberapa kuat saya ya. Saya berusaha untuk ini apa sih namanya memberikan update ke teman-teman. Memang udah berapa hari em, nggak nggak bisa memberikan update apa-apa ya. Tapi hari ini saya coba ya. eh Oke, baik kita lihat dulu indeks harga saham gabungannya kita ya. Nah, kalau teman-teman lihat dari hari Jumat ya, hari Jumat kemudian Senin lah ya, Senin di mana dia terjadi gap down, terus habis itu kembali naik ya. Nah, ada beberapa hal yang harusnya teman-teman bisa pelajari lagi dari pola ini ya. Pola ini bukan pola yang berlangsung cuman gara-gara kemarin ya ada demo kemudian habis itu dia turun gitu kan ya. Enggak loh, dia tidak seperti itu. Ya, dia tetapi selalu terjadi seperti itu ya, sering kali terjadi kemudian habis itu kita merasa bahwa ih kok kayak gue tipu oleh market gitu ya. Sebenarnya tidak ya, tidak. Waktu hari Jumat kemarin kita udah lihat teknikalnya juga ya di video hari Jumat ya. Ya hari Jumat saya bikin video kan ya, saya belum itu ya. Ya kalau nggak salah saya bikin ya. Nah di hari Jumat itu kan pas sudah demo tuh sudah turun sebenarnya indeksnya kan. Saya sudah kasih range kan. Kalau indeks itu kalau misalnya seandainya dia patah, secara minor itu berapa, secara major itu berapa ya. Dan ternyata hari Senin saya sih sangat berharap adalah dia bikin shadow kan ya, bikin shadow. Jadi kita bisa buy the dip. Ya ternyata cuma begitu doang. Ya dan kenapa market rebounds ya 3 hari ini? Teman-teman bisa lihat semalam itu Presiden Prabowo aja sudah pergi ke Cina kan? Artinya apa? Artinya kegentingan yang ada di dalam negeri itu sudah teratasi, makanya dia berani pergi. Ya benar ya, kita kita menyimpulkan seperti itu karena dia berani bergabung di Beijing sana. Ya, nah jadi market melihat bahwa oh, apa yang terjadi eh, segera teratasi sehingga tidak terjadi black swans ya. Kemudian habis itu ya udah itu cuma ada fear di pasar doang. Itu adalah potensi untuk buy the dip ya, buy the dip benar ya. Oke, nah jadi udah teman-teman nggak usah pusingin juga. Senin Senin kemarin juga saya keluar, tetapi begitu ngelihat keadaannya berbalik ya waktu sore, saya beli balik kok. Ya kalau dia kita kita beli balik kan otomatis harganya kan di adjust ya. Ya harganya di adjust, jadi ya tinggal kita dulu beli berapa, kemudian sekarang beli berapa, tinggal digabungkan dibagi dua kan. Karena kita jual dan beli pada harga hari yang sama otomatis dia akan ada adjustment ya. Yang makanya ini balik lagi ya. Saya sangat berharap dia turunnya lebih jauh. Ternyata dia turunnya tidak lebih jauh ya. Ternyata dia turunnya ini trendline aja nggak kena. Dia cuma stop di EMA 50 ya. EMA 50 juga nggak kena bener ya. Trendline saya buang dulu ya. Tuh, EMA 50 juga nggak kena. Ya, saya berharap adalah dia bikin shadow ya. Jadi bener-bener wah kayaknya kayak trading halts ya. Semua orang fear kan, semua orang takut kan. Teman-teman tahu ya psikologi psikologi market seperti apa kan. Semua orang takut, kemudian habis itu harusnya kita bisa mendapatkan harga yang lebih lebih pantas ya, lebih murah maksudnya ya, bukan pantas terus ya. Lebih murah lagi. Kenapa? Karena itu dalam keadaan orang-orang fear. Padahal di hari Senin itu memang kita udah melihat memang keadaan udah mulai cukup terkendali ya, cukup terkendali walaupun masih belum ada kepastian kan. Ya, nah setelahnya ya pada kita lihat ya setelah Senin itu ya market mungkin udah lebih pede karena lebih stabil ya di apa namanya di outlook yang mingguan itu saya kan udah katakan juga kan ya pemerintah kan sudah menyebut atau mengumumkan adanya tindakan tegas ya dan sebagainya. Cuman kan market butuh apa kenyataan di lapangan, bener nggak tindakan itu seperti itu dan sebagainya kan? Ya, dan yang kita lihat tuh cukup konfirmasi. Nah, kalau dia udah cukup konfirmasi, sebenarnya kita udah harusnya udah mulai pede untuk bisa masuk ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kejadian kemarin lagi ya, kejadian kemarin. Yang kita lihat itu adalah pertama, fundamentalnya kan baik-baik saja ya. Fundamental dari ekonomi di nasional maupun global itu baik-baik saja, kecuali kemarin ya.
Kemarin ada ini ya, ada keputusan dari ini pengadilan tinggi atau apa ya? Pokoknya dari mahkamah lah ya, dari pengadilannya Amerika kalau menyatakan bahwa tarif Trump itu sedang ilegal, dianggap ilegal. Nah, itu mungkin nanti akan menjadi salah satu trigger untuk koreksi. Ya, kenapa itu akan men-trigger untuk koreksi? Harusnya kemarin juga udah ada koreksi dan sebagainya ya. Kenapa itu akan ter-trigger untuk koreksi? Karena si Trump itu sudah mungut cukainya udah cukup banyak. Itu udah berapa ratus miliar ya. Eh, Mungkin belum belum ratus kali ya. Dia sudah cukup banyak dan itu harus dikembalikan kalau itu dinyatakan ilegal. Oke, itu harus dikembalikan. Nah, itu udah pasti kan jadi masalah lagi kan sudah dikumpulin sebanyak itu, market sudah memprice in, kemudian ini harus dikembalikan. Kemudian apa yang sedang terjadi selama ini jadi buyar gitu. Jadi apa yang sudah jadi perjanjian segala macam itu jadi buyar. Apa yang menjadi apa analisa market untuk kedepannya, di mana market itu udah mulai optimis. Oh iya bener si Trump itu bikin tarif itu sebenarnya cukup menguntungkan untuk perekonomian dan lain sebagainya ya, itu udah pudar jadinya ya, cuman karena masih ada appeal. Ya, appeal itu adalah naik banding ya, dia banding lagi. Ya, dia banding lagi. Nah, moga-moga nanti pengadilan banding itu tidak sampai membatalkan. Kalau sampai dia benar-benar membatalkan, nah iya tuh mungkin akan lihat semua pembalikan arah akan kejadian ya. Oke. Nah, tapi selama itu tidak terjadi, ya kita harusnya tidak akan melihat ada perubahan apapun di nasional maupun di global ya. Nah, ini yang kita lihat ya, satu. Kalau teman-teman lihat fundamental semua bagus, di global maupun yang di dalam negeri itu bagus ya. Nah, kemudian habis itu kita lihat katalisnya. Katalis yang ada di kita itu semua masih utuh kan. Utuh semua loh. Bahkan era PBN 2026 aja sudah mulai dicoba untuk di-price in oleh market. Ya, sudah dicoba untuk di-price in oleh market. Jadi arah 2026 itu dia kemana? Semua semua market sudah mulai menuju ke situ. Ya, mau nanti MBG tambah gede, ya, kemudian habis itu nanti hilirisasinya bagaimana dan lain sebagainya. Katalis-katalis itu udah kita bahas sebelum-sebelumnya kan. Itu market sudah mencoba untuk memprice in ke sana. Nah, yang membedakan adalah psikologinya. Ya, psikologi pasar pada saat hari Jumat itu tidak terlalu bagus, ya tidak terlalu bagus, sehingga ya apa kemudian habis itu berkembang di Sabtu dan hari Minggu. Nah, kecuali kan saya udah bilang juga dari Jumat, kecuali itu menjadi black swan, tidak terkendali, kemudian habis itu meluas sehingga ya dia bisa menjadi kejadian kayak 98. Nah, itu kita ya pasti kita bubar ya. Nah, selama itu masih bisa terkendali dan sebagainya, itu harusnya sih tidak akan menjadi masalah terlalu besar ya. Ya, yang kita lihat kayak kemarin saya sempat itu kan, kalau sampai gedung DPR itu berhasil didudukin, benar-benar kita keluar total. Ya, kita keluar total. Tetapi kalau enggak ya udah. Gedung DPR yang di Jakarta ya, kalau yang DPR daerah kan sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu mempengaruhi yang nasional. Nah, kalau yang Jakarta itu didudukin, ya kan kekhawatiran pasar itu adalah ya mungkin akan terjadi pergantian kepemimpinan dan lain sebagainya kan. Tapi itu kan tidak, semua itu tidak terjadi. Nah, kalau dia tidak terjadi ya sudah. Ya, jadi teman-teman makanya bisa lihat market itu rebound dengan cepatnya. Karena semua yang jatuh ini, saat jatuh ini karena kekhawatiran-kekhawatiran itu saja, ya itu ya otomatis mereka bisa buy dip. Ya, ini kejadian ini sekali lagi ya, ini bukan cuma akan terjadi eh, apa minggu yang lalu, tetapi nanti ke depannya teman-teman akan berhadapan dengan ini terus. Makanya ini apa ya? Sekarang gini, market itu sudah memberikan kepada kita pelajaran banyak loh. Waktu Trump itu yang di sini, ya Trump mukul lebih besar lagi ya tarifnya itu. Ya, ini kan jatuh nih market. Ya, jatuh ini market kan. Nah, semua orang kan bilang wah udah bubar, bubar indeks ya, bubar indeks. Ini jelas ya karena kan dari global kan ini bubar indeks. Padahal kalau kita lihat teknikalnya nggak tidak ada indikasi sama sekali bahwa dia akan bubar.
Ya, tidak ada indikasi sama sekali dia akan bubar kan? Ya, karena itulah makanya saya bilang ini adalah bear trap. Ya, waktu itu, ya, waktu itu pada saat itu saja orang udah bilang ini udah apa gelombang sekiannya inilah sekian ini berarti kita harus menghindar dari market. Ya, nah kita tidak kan? Ya, kita tidak pergi. Bahkan di daerah sini kita buy the dip ya. Buy the dip. Nah, saya juga berharap adalah yang kemarin itu begini. Jadi dia bisa agak dalam gitu kan. Tapi ternyata dia cuma sampai segini. Ya sudahlah ya. Nah, ini kita belajar kan? Kita belajar. Waktu itu saja kita sudah belajar tentang psikologi market. Apa yang sedang kita lihat dengan technical sekarang, fundamental dan lain sebagainya, ya. Kita belajar, oh ini cuman untuk koreksi. Sedangkan yang terjadi selama ini semuanya itu semua utuh gitu loh. Ya, jadi sehingga kita buy the dip. Ya, orang lain fear, kita greedy. Pada saat orang lain greedy, kita fear. Ya, gitu ya. Oke. Nah, di sini juga sama. Di sini juga kejadiannya sama. Waktu dia di atas, ya, di atas ini, saya sudah katakan ini bukan berarti market rally-nya sudah selesai atau market itu sudah kelar apa rally-nya. Ini bahkan belum rally sesungguhnya, ya, belum rally sesungguhnya. Karena gong yang sorry. Karena gong yang ditunggu oleh market adalah kapan ini The Fed mau pemotongan suku bunga kan? Yaitu gongnya ya. Ya. Nah, begitu itu diumumkan, bukan diumumkan, sudah ada indikasi akan terjadi pemotongan suku bunga. Kapan indikasinya? Yaitu pada saat revisi data tenaga kerja. Ya, pada saat itu kan probabilitas FOMC itu kan langsung naik dari tadinya cuma tinggal berapa ya 30-an apa 40% ya. Nah, langsung naik menjadi 80 sampai 90%. Ya itu gongnya. Ya bukan gongnya pada saat diumumkan ya. Otok ya The Fed itu akan ngomongin suku bunga. Justru nanti pada saat dekat-dekat tanggal 17 saya malah memprediksi market kita akan koreksi dulu. Ya karena itu udah udah jadi apa ya makanan kita sehari-hari kan, market discount everything. Jadi begitu dia udah ketok palu, oke bener pemotongan suku bunga, dia bukan lanjut rally tetapi akan ada koreksi. Karena apa? Market kan discount everything. Itu kan adalah sebuah teori yang orang lain yang orang-orang tidak mau melihat itu menjadi sebuah apa ya? em, sebuah dasar untuk dia menganalisa gitu loh. Ya, yang sering dijadikan oleh retail-retail untuk ngambil barang itu adalah pada saat apa? Pada saat semua orang lagi heboh, euforia, segala macam, market lagi hype ya. Di situ dia lakukan tindakan. Ya, contoh misalnya kayak ya inilah kayak kayak nanti ya begitu diumumkan, oh mereka bersiap-siap untuk melakukan pembelian. Ya, lu udah telat gitu loh. Ya, kayak pada saat di sini, oh ini udah saatnya jual semuanya. Dia turun nih. Nah, pada saat dia turun ini, ya ini kan berarti turun berapa? 1 2 hari ini. Oh ya ini berarti benar ya. Berarti benar ini gua jual semua sudah benar. Ya, gua jual semua sudah benar. Sekarang ini naik lagi. Gue yakin banget mereka udah borong lagi. Ya, gue yakin banget mereka udah borong lagi. Karena memang pada dasarnya Black Swan-nya itu tidak terbukti terjadi. Ya, Black Swan-nya tidak terbukti terjadi. Ya, makanya yang saya bilang di hari Jumat kemarin kan, kalau Black Swans-nya terjadi, ya udah, memang ini pasti akan bubar. Ya, lu mau sebagus apapun global dan lain sebagainya, ya di dalam negerinya begitu kan, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, ekonomi segala macam masih ingat ya waktu 98 kan, atau nggak usah jauh-jauh 98, waktu COVID aja lah. Ya, COVID kalau dia udah kayak gitu, lu nggak bisa ngapa-ngapain kan. Ya, semua tutup gitu. Ya, selesai kan gitu kan. Nah, itu Black Swans, sesuatu yang nggak bisa lu antisipasi lagi. Nah, cuman karena yang kita lihat kemarin itu teratasi, ya udah berarti kan ini cuman koreksi menjadi sebuah koreksi yang sehat untuk pergerakan teknikalnya indeks harga saham gabungan. Nah, kalau market directions kita sehat, koreksinya sehat, ya berarti kan bisa apa saham-saham yang kita pegang, saham-saham yang menjadi pilihannya kita itu harusnya harusnya bisa ngikutin. Ya kenapa? Karena saham-saham yang namanya saham pilihan ya.
Berarti kan lu udah cek yang namanya katalisnya, bibit bebet bobotnya, fundamentalnya lu udah cek. Kemudian habis itu teknikalnya lu udah tahu area-area yang mau lu tungguin ya. Nah, kemudian habis itu ya udah plan-plannya segala macam semua lu udah pegang kan. Berarti kan pada saat dia sudah bereaksi sesuai dengan plannya lu, ya lu berarti lu juga harus bereaksi gitu. Karena market directionnya utuh. Ya market dari makanya sekarang saya bilang ya, kalau lu masih nggak belajar juga dengan ini, nanti ke depannya nanti teman-teman akan mengulangi lagi yang sama. Nah, pada saat dia terjadi lagi yang sama, yang kejadian kayak gini yang sama, kira-kira lu bisa dapat advantage nggak ya, dapat keuntungan nggak dari kejadian ini? Paham nggak? Ya, yang apa ini berarti udah berapa kali nih? Berarti ini udah 3 kali ya. Kita buy the dip di sini, ini by the deep ya, masih ingat ya, kita by the deep, berarti daerah-daerah sini di mana kita waktu ini ya, waktu awal ini itu kita kumpulin BBCA kan. Nah kemudian habis itu ya di daerah sini ya namanya dia udah uptrend ya, kita udah nggak pakai BBCA lagi. Berarti ini daerah-daerah di mana lu bisa buy the deep untuk secondary eh, apa untuk lapis 2 lapis 3 ya. Nah kalau ini kalau sampai 8.000 dia bertahan, ya kemudian habis itu, ini hari ini tanggal berapa? Nah, tanggal 5, tanggal 5 itu akan mulai mulai muncul namanya inflasi, data inflasi, NFP segala macam ya. Ini akan menjadi data yang jauh lebih kuat lagi untuk mensupport tanggal 17 nanti. Ya, 17 September nanti. Oke. Nah, begitu datanya udah keluar, teman-teman juga mungkin nanti akan bisa lihat ini udah pasti akan jadi 8.000 terakhir itu terakhir ya. Kita berharap adalah eh, indeks harga saham gabungan kita itu bisa ditutup di 8.250 ya. 8.250 di akhir tahun. Ya 8.100 berapa lah? 110 berapa sampai 8.250. Kita lihat di akhir tahun dia bisa tutup segitu nggak? Ya, nah jadi artinya kita masih punya range nih. Kalau dia ditutup di 8.100 aja ya, 8.150 sampai 8.200 aja ya, kita masih punya 200 poin ya dari indeks harga saham gabungan itu bisa naik. Gitu. Nah, sekarang jadi pertanyaan ya, kemarin ya yang kemarin ini, yang kejadian ini, lu sudah belajar sesuatu belum di situ? Kalau lu sudah belajar sesuatu di sana, nah, lu catat nggak dalam jurnalnya lu? Kalau lu catat dalam jurnalnya lu perhatikan. Nanti ke depannya, mungkin nanti tanggal 17 ya, atau setelah pengumuman suku bunga, atau mungkin nanti ada kejadian apa lagi ya, nanti dia akan begini lagi. Ya, nanti nanti tinggal teman-teman cek. Itu checklistnya udah clear banget kok. Ya, agar psikologinya lu itu tidak bermain ya dan lu benar-benar meletakkan semua actionnya lu itu berdasarkan fakta-fakta dan data-data logik di lapangan ya lu tinggal cek fundamentalnya oke nggak tetap bagus nggak ya ada data-data ekonomi yang turun nggak ya harus kalau tidak ada berarti kan ini harusnya masih akan ada ini kan masih akan ada ruang untuk upsize kan. Nah, kemudian habis itu bagaimana dengan fundamental saham-saham pilihannya lu? Ada perubahan nggak? Oh, kalau dia tidak ada perubahan, malah malah masih terus meningkat, ya, berarti kan semua masih oke kan? Kemudian teknikalnya, ya itu kalau misalnya 4 hal ini masih utuh, masih tidak kenapa-napa, ya, tetapi karena dia rally-nya udah tinggi dan lu merasa bahwa ini ketinggian, ini ketinggian, ini ketinggian gitu kan? Jadi apa sudah ada perasaan bahwa ini kayaknya harusnya udah koreksi. Jangan mendik, jangan mendikte pasar, ya. Yang lu perlu lakukan adalah lu ngikutin dia. Ya, lu nggak perlu pusingin soal dia nanti mau berapa tinggi. Gini, ya ambil contoh CDIA. CDIA itu bisa sampai berapa tinggi? Lu lu pada saat lu punya CDIA, lu berharap dia selesai atau lu terus berharap dia naik? Ya nggak usah CDIA deh. Sekarang yang lagi ngetren itu kan ada CBRE, FUTR, ya. CBRE, FUTR, PA, PEK udah selesai ya. Nine apa segala macam ya. Nah itu adalah saham-saham yang bergerak karena rumor kan, ya hanya karena rumor, oke? Nah kalau lu punya barangnya, ya lu punya barangnya,
Lu berharap dia turun atau berharap dia terus naik sampai ke langit? Ya, nah mungkin nggak sih ada sebuah perusahaan yang terus naik sampai ke langit gitu ya, nggak turun-turun harganya, mungkin nggak? Ya, dan menurut teman-teman itu sehat nggak? Nah, kalau lu tahu itu nggak sehat, tapi kok lu malah berminat untuk ikut yang begituan, gitu ya. Ambil contoh ya, saya nggak tahu teman-teman ada yang sempat dapat nggak? Misalnya FUTR, ya. Oh ini udah mulai kebuka ya? Oh belum. Ini sempat kebuka ya 2 hari ya. Nih, ya. Ini udah mulai arah-arah lagi nih. Ya, ini sempat kebuka berarti, sempat kebuka di beberapa hari kemarin yang penurunan itu. Nah, kemudian habis itu arah-arah lagi, ya. Nah, kalau lu lihat dari sini, ya, dari sini sampai ke atas itu udah 400% naiknya. 400%. Menurut temen-temen wajar nggak? Ya, pasti nggak wajar kan? Betul nggak? Ya, tapi kalau dia naik terus lu seneng nggak? Pasti lu seneng kan? Betul nggak? Ya, pasti teman-teman seneng banget gitu loh. Nah, pada saat dia naik terus, ada nggak perasaan aduh koreksi dong ya koreksi nggak ada kan ya sedangkan pada saat dia turun nih pada saat dia turun nih ya lu berharap apa ya balik arah dong ya sehingga ya apa lu tahan terus yang harus lu lakukan justru kan pada saat dia naik ya bagaimana gue jaga agar kalau dia turun pek gitu kan ada ini kan ada buffernya sehingga keuntungan gue yang di sini ini namanya trailing orang bilang ternyata trailing stop loss ya kalau kita sering bilangnya trailing stop ya ini misalnya gue beli sini nih. Oh dia naik kan, gue jagain terus. Ini misalnya dia naik, gue jagain terus kan. Harusnya begitu kan, ya. Jadi artinya kalau dia sampai naik terus kemudian jatuh, ya kena kena trailing stop gua. Nah ini kan berarti profit gua kan. Benar nggak? Ini adalah profit saya. Betul? Ya ini kan profit. Jadi kita udah jaga dong. Oh ya rugi, ya rugi segini. Ya bukan rugi. Maksudnya ya ini adalah range di mana kita kasih dia eh, apa untuk harganya bermanuver kan. Ya. Jadi ya udah ini anggap ya ini adalah kita bilangnya apa ya? Ini bukan loss kita, bukan ya. Tetapi ini memang adalah range yang kita jaga, apa kita kasih untuk dia bermanuver harganya. Oke, nah tapi ini adalah profit kita. Nah, yang jadi sering jadi masalah adalah kalau dia ini gue udah masuk nih, kemudian habis itu eh, dia turun, ya, dia turun pada saat dia turun kita berharap apa? Balik dong ya. Dia turun lagi, balik dong. Dia nggak balik-balik. Dan lu nggak punya stop loss sama sekali. Ya, tapi lu membiarkan dia turun. Oh, ini kan rumornya masih kenceng. Ya, rumornya masih kenceng. Dia bentar lagi dia akan balik lagi deh, karena rumornya akan kenceng. Ya, rumornya kenceng banget naiknya. Gitu kan? Nah, tapi dia nggak balik-balik. Akhirnya dia mungkin balik ke tadi ini berapa? Ya, anggaplah gocap ya. Ya, lu beli di 266 misalnya. Ya, kemudian habis itu dia mendarat di gocap. Nah, kemudian habis itu nanya, ini kalau udah begini, gue harus ngapain ya? Benar nggak? Ya, sering nggak kayak gitu? Ya, jadi secara psikologi kita itu cuman apa ya? Ikut karena sebuah rumor, cuman karena hype doang gitu loh. Karena dia naik, gue ikut gitu. Ya, tapi bukan karena based on analisa. Teman-teman analisa FUTR deh. Ya, FUTR. Apa yang terjadi pada FUTR? Itu kan based on rumor semua. Based on rumor kan ya dan lu memegang itu erat-erat menjadi sebuah senjata bahwa dia naik. Buktinya dia naik gitu gue lu kalau bilang rumor itu nggak benar buktinya dia naik ya kan jadi serba susah gitu saya menjelaskan sesuatu yang harusnya lu orang ikutin tapi naiknya pelan banget ya tetapi kalau gue pegang rumor naiknya kayak gini. Ya ini kan memang sengaja pasar melakukannya seperti itu kan. Agar apa? Ya kalau nggak begini, lu orang nggak ikut gitu kan. Yang di-trigger apa yang digerakkan dalam diri teman-teman itu ada satu namanya dopamin ya. Namanya dopamin, tahu ya?
Kalau lu lagi seneng ya, oh ini berarti setiap ada rumor dia pasti begini. Ya, kemudian habis itu dia tersimpan dalam otak lu. Pokoknya kalau gue dengar rumor, dia akan jadi begini. Ya, dan sekarang sekarang narasinya memang luar biasa ada di daerah situ, di daerah yang namanya backdoor, ya, backdoor listing. Ya, walaupun itu semua based on rumor, tidak bisa dibuktikan sama sekali benar atau tidak akan dilakukan backdoor. Contoh FUTR tuh backdoor, CBRE katanya akan ada backdoor ya, sehingga eh, apa selain ada backdoor, ada juga ternyata ada masuk investor baru ke dalam CBRE ya, asetnya cuma seberapa dia bisa beli kapal dengan harga yang fantastis ya, berapa kali lipatnya dan dia naik gitu ya, teman-teman bisa lihat CBRE. Ya, ya, ini kayak gini ya. Oh, dia naik sampai sekarang masih ini loh ya, masih masih arah nih. Ya masih belum turun-turun lagi ya. ASLC itu juga backdoor ya. Ya, saya nggak tahu ASLC. Pokoknya banyak sekali ya, banyak sekali sekarang narasinya itu adalah backdoor. Tapi begitu teman-teman cek ya, itu benar-benar tidak ada yang bisa dipegang sama sekali. Ya, mungkin mungkin akan berbeda misalnya contoh ya. eh apa eh saya lupa saham apa gitu ya. Em, anggaplah gini ya. Anggap misalnya kayak SSIA lah ya. SSIA ya, SSIA itu kan dibeli sama Jarum sama TPIA kan. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah pada saat mau beli SSIA, Jarum umumin nggak? Lu dapat nggak ada kabar rumor itu? Ya, dapat nggak kabar rumor itu? Kabar rumor itu datang setelah apa? Setelah udah jadi kan? Ya, kenapa? Karena kalau rumor itu ketahuan, bukan bukan ketahuan. Kalau berita itu benar-benar sudah ketahuan sama publik, kira-kira ada yang mau lepas saham ini? Kira-kira si Jarum bisa dapat 9,9% atau 10% dari saham SSIA di reguler, ya, TPIA berarti hampir 6%. Kira-kira dapat nggak? Udah pasti nggak bakal dapat kan? Benar nggak? Itu kan logiknya ya. Kalau gua menjadi market maker atau gua menjadi smart money, gua menjadi Jarum, gua umumin nih, gua umumin, kira-kira gua bisa dapat barang nggak? Ya, logiknya kan nggak dapet ya. Ya sekarang tiba-tiba FUTR, ya kemudian habis itu dia mau mengambil alih, tapi yang FUTR memang udah masuk ke bursa. Cuman dia belum ada perjanjian yang benar-benar perjanjian spesifik seperti Nine ya, NA kan, ya. Ini kan belum ada. Ini kan baru benar-benar apa ya, kita bilang ya kayak MOU gitu ya, kayak disclosure untuk saling membuka pembukuan untuk dia bisa ngecek dan lain sebagainya. Cuma sampai situ. Itu bisa batal nggak? Sangat mungkin bisa batal kan. Betul nggak? Nah, begitu batal, kira-kira ini ini kan arah-arah terus nih. Ya dapatnya juga udah nggak mungkin lu dapet kan, nggak mungkin lu dapet kan, ada yang dapet arah-arah begini ya, harusnya sudah dicoba berapa kali kan nggak dapet kan, mau bukanya setengah jam setelah market close, mau bukanya 2 menit setelah market close dan lain sebagainya, nggak dapet juga kan, satu lot pun nggak dapet kan, ya. Nah, kalau dia nggak dapet, ya kalau dia nggak dapet, apakah lu, pertanyaannya sih cuma begini doang. Apakah, apakah lu akan menggunakan metode ini untuk menjadi metode buat lu mencari cuan di dalam trading ini? Ya, itu aja gitu. Ya, kalau itu tidak bisa diandalkan menjadi menjadi senjata untuk lu bisa mendulang keuntungan berulang kali dengan cara yang sama, masa iya lu harus mengandalkan hal seperti itu? Ya, paham nggak? Ya. Jadi makanya sekarang balik lagi ya. Lu belajar nggak sesuatu di sini? Ya, lu belajar nggak dengan kejadian waktu hari eh, apa eh, kejadian yang hari Jumat, Sabtu, Minggu, kemudian buka Senin, terus habis itu market kembali lagi ke posisi semula. Ya, lu belajar nggak sesuatu di sana?
Apa yang lu belajar di situ? Berarti kan satu lu bisa belajar polanya kan. Ya. Pola yang dia berulang gitu loh. Pola yang berulang yang kedua dengan pola itu lu bisa mendapatkan keuntungan ya dan itu mudah ya dan itu bisa lu lakukan ya contoh misalnya tadi kan saya udah bilang kan kalau lu lihat FUTR lu lihat CBRE ya lu kejar itu udah arah berapa puluh kali lu udah dapet barangnya belum nggak dapet kan ya kalaupun lu dapet gue yakin nggak akan banyak ya nah kalau lu nggak dapet kemudian habis itu udah nggak kalaupun dapat nggak banyak ya kemudian habis itu lu cuma flexing persentase doang bukan nilai keuntungannya buat apa ya buat apa lu mengandalkan setup seperti itu ya kemudian habis itu begitu rumornya ternyata tidak terbukti kan berarti dia akan ARB berjemaah kan. Begitu ARB berjemaah, mungkin dia akan menjadi seperti ARA berjemaah. Udah nggak dapat barang, begitu dapat barang, nggak bisa jualan barangnya. Setuju nggak? Ya. Nah, jadi kalau lu lihat kalau misalnya setup seperti itu cocok buat lu, ya lanjutin, terserah. Ya, tetapi kalau itu sudah tidak cocok, sudah tidak memberikan kepada lu keuntungan apapun, ya lu mulai mencoba untuk belajar pola-pola yang lain gitu loh. Pola yang lebih gampang diterapkan, lebih realistis untuk diterapkan, dan dia bisa diulangi. Ya, ini yang maksud saya itu teman-teman belajar itu. Ya, bukan belajar sesuatu yang oke, eh nanti ada ini ya, ada rumor tentang ini. Ya, wah, lu kejar gitu loh. Lu kejar di situ. Kemudian ada rumor ini, lu kejar di situ. Ya, padahal kalau makanya kan, kenapa kenapa kita butuh jurnal. Kalau lu punya jurnal, maka lu akan mulai lihat gitu loh. Lu nggak akan tertrigger yang namanya dopaminnya lu. Gini, dopamin itu boleh, boleh banget ke trigger. Kalau lu mengulangi, misalnya contoh ya, kan kita punya satu setup namanya money spot gitu ya. Itu money spot kan bisa lu ulangi kan? Oh dapat bang, mama dapat money spot gitu kan. Kemudian habis itu lu dapat keuntungannya kan. Dopamin lu yang terpacu di situ kan, ya itu mengulangi hal yang sama. Ambil contoh misalnya kemarin gue berhasil lo by the deep loh, ya by the deep. Nah, tahun ini saja berarti kan kalau sampai kemarin kita berhasil by the deep, itu berarti sudah 3 kali berturut-turut ya. Dari April, kemudian habis itu kemarin bulan Juni atau Juli, ya. Nah, kalau hari Senin kemarin kita by the deep, ya, itu kita berarti kita udah dapat 3 kali deep ya. Ya, 3 kali deep cuman based on apa? Cuman based on psikologi market. Ya saat orang lagi fear-nya itu maksimal lagi kan. Nah, kita udah harus greedy ya. Menerapkannya kan lu butuh tahu kan seperti apa kan. Nah, kalau dari situ saja kita udah bisa dapat something ya, berarti ini gue ulangi lagi nih. Caranya bagaimana gue mengulanginya? Gitu kan. Nah, itu baru kita bicara mengenai psikologi market kan. Nah, sekarang kalau misalnya gue punya setup nih yang bisa gue ulangi berkali-kali dan memberikan gue sesuatu yang memuaskan yaitu keuntungan ya berarti gue daripada gue mengejar rumor mendingan gue mengejar setup-setup yang seperti ini kan ya ya jadi tolong itu ya tolong apa trading dengan cara yang benar gitu loh ya lu jangan cuma trading hanya karena ada loh yang untung dari Pani itu 15.000%. Itu ya misalnya ya. Dia ada untung dari Pani 15.000%. Lu mesti tahu loh ya. Pertama, dia untung dari Pani 15.000%. Holdnya berapa lama? Ya kalau dia bilang holdnya itu 3 sampai 5 tahun misalnya contoh lah ya nggak contoh aja ya mungkin dia nggak hold selama itu ya, anggaplah dia hold selama itu nah lu pertanyaan gua lu bisa nggak hold segitu kalau bisa lu ikutin kalau lu nggak bisa hold segitu berarti karakter lu nggak di situ gitu. Jadi nggak bisa ngelihat 15.000%. Ah, ini gua ajar. Ya, nggak usah jauh-jauh deh. Ya, misalnya apa kita dapat gini aja deh. Eh, ini aja nih misalnya nih.
TAPG hari Senin kemarin tuh saya lepas di sekitar 70 sampai 80% TAPG ya. Ini ini untuk dapetin 70 sampai 80% itu hot berapa lama? Berarti dari Juli ya sampai Agustus, berarti 1 bulan ya. 1 bulan ini make sense saya kalau 1 bulan harusnya banyak yang bisa lah ya. Ya ini 1 bulan kita bisa hold segitu. Ya mungkin 1 bulan orang, oh oke lah bisa lah hold sebulan ya. Tapi kalau lu hold dari awal kan kita ambil TAPG itu beberapa kali kan. Lu hold dari misalnya Januari, ya Januari 2024, Januari 2024, kemudian lu baru jual kemarin hari Senin, berarti lu hold hampir 1 tahun. Ya betul ya. Eh, 2024 hold hampir 2 tahun. Bener ya, 600, 541 hari lu holdnya. Berarti hampir 2 tahun ya. Hampir 1 tahun, berapa lah ya. Hampir 2 tahun lah. Ngomong gitu lah ya. Nah, lu bisa nggak hold segitu lama? Kalau lu bisa hold segitu lama, maka lu akan dapat THPG itu kurang lebih 184%. Ya, gitu ya. Oke. Nah, ini aja ya, ini saja kita kita cuma kita masuk dari sini ke sini. Ini yang masuk pertama ya, kemudian habis itu masuk kedua itu yang di sini. Ya, ini masuk yang pertama, terus habis itu masuk yang kedua itu dari sini kalau nggak salah ya. Itu adalah 2 kalinya TAPG ya. Nah, kita bisa keluar dulu karena ini pasti kena trailing stop ya. Saya nggak tahu itu teman-teman benar-benar hold apa enggak ya. Ini pasti kena trailing stop, kemudian habis itu dia naik. Ini di sini pasti dia teman-teman keluar ya. Ada trailing stopnya, tapi kalau lu pakai EMA 50, teman-teman bisa lihat ya, by the dip untuk yang si TAPG. Ini yang 550-nya. Ya. Oke. Nah, ini saya bilang cuman swing yang realistis aja ya. Kita holdnya itu dari Januari, sorry, ya dari Juli sampai kena ini berarti kurang lebih November, Juli, November itu adalah 5 bulan, ya 5 bulan itu saja udah banyak yang cacing kepanasan. Kemudian habis itu ini mungkin yang lebih cepat ya. Ini dia break itu kurang lebih Juli. Kemudian habis itu kita keluar di Agustus. Itu sebulan lebih. Ya ini mungkin oh bisa lah kalau sebulan mah gua. Tapi yang 5 bulan ini mungkin yang pot-potan. Ya kan? Sama kayak BRMS, Dewa segala macam. Itu kan bukannya dalam waktu seminggu ya. Kita nggak ngarapin yang kayak FUTR, CBRE naiknya gitu. Tapi kalau misalnya dapat ya sudah kita dapat ya. Tapi kalau misalnya nggak dapat, ini ya loh yang kita mau bisa ulangi loh. Kita mau bisa ulangi karena itulah makanya teman-teman bisa lihat ya. Saham kita nggak banyak. Watchlist kita banyak ya. Watchlist kita banyak ya. Tetapi yang masuk ke dalam portofolio kita mungkin tidak banyak. Ya kenapa? Karena kalau lu udah penuh, lu mau masukin apa lagi? Ya kan? Ya, ambil kemarin itu yang Senin kemarin itu sebenarnya bisa menjadi sebuah ini ya, sebuah ajang buat kita apa rotasi portofolio. Ya, bersih-bersih portofolio kemudian habis itu ya kita pilih yang kuat-kuat lagi gitu lah untuk masuk ke dalam portofolionya kita. Gitu, ya. Sampai sini kira-kira teman-teman paham nggak? Jadi yang harusnya kita lakukan sebagai seorang trader adalah satu, lu harus punya setup. Setup yang benar-benar lu tahu bagaimana cara lu mengulangi lagi hal itu. Dan setup itu memang sudah punya win rate-nya lu. Jadi bukan bukan oh kayaknya ini marketnya gini 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 nih. Udah market udah ketinggian nih. Gua harus keluar ya. Ini kayaknya apa ini ketinggian takut ya. Begitu dia jatuh nggak berani masuk juga gitu sehingga ya lu jadi apa ya nggak ngerti gitu ya mau masuknya kapan nanti habis itu mau taking profitnya kapan gitu jadi ujung-ujungnya akhirnya nggak profit-profit ya. Jadi pastikan lu eh, punya setupnya lah ya, punya em, kita bilang apa ya, punya standarnya lu sendiri gitu loh. Punya standarnya lu sendiri. Oh ini gua harus masuk,
ini gua sudah boleh keluar. Jadi gua punya area entry di mana gua punya area yang namanya trailing stop kalau gue ikutin trennya, kemudian habis itu apa yang disebut sebagai tren itu patah dan lain sebagainya, lu harus bisa terjemahkan. Ya, nah habis itu lu tinggal ikutin aturan itu, gitu. Lu ulangin doang gitu loh. Jadi tidak perlu harus misalnya setiap hari itu harus ada setup. Nggak usah. Gue nggak perlu harus juga beli sore, jual pagi, dan sebagainya. Tapi kalau memang lu adalah scalper seperti itu, cari setup di situ. Dan lu ulangi cara itu. Ya, kalau memang cara itu memberikan lu keuntungan, nah lu ulangi cara itu. Gitu. Jadi bukan karena, oh ini dia naik nih, oh gue ikut. Ya, kemudian habis itu dia turun, nah ini ngapain gue? Gitu. Ya. Jadi belajar belajar untuk mendapatkan something yang seperti itu. Ya, sehingga ya lu nggak diombang-ambing market terus gitu. Nanti habis ini ngapain ya? Wah, kalau ini indeks sudah ketinggian nih, harusnya udah cash out gitu kan. Padahal kalau saya udah ngomong berkali-kali ya, kalau teman-teman lihat dari psikologi marketnya, kita ini masih belum rally ya. Setiap penurunan pasar, ini ya, ini kita pakai weekly deh, biar kelihatan turunnya ya. Setiap penurunan pasar, ini pahami ya, setiap penurunan pasar ya, itu akan disertai oleh rally pasar yang jauh lebih tinggi. Ini turun lagi pasar, ya, dia akan rally jauh lebih tinggi. Kenapa coba? Ya, kenapa? Karena ada perbaikan pada fundamental. Ya, fundamental itu ada yang lebih baik gitu. Sampai contoh misalnya, contoh yang paling simpel aja deh. Waktu tahun 2020 ini COVID kan, ya, ini COVID. Kita sudah kenal yang namanya bank digital segala macam, sudah belum? Sudah kan? Kita sudah kenal yang namanya QRIS apa segala macam, sudah belum? Sudah kan? Ya, tetapi digunakan nggak? Enggak. Ya enggak kan? Nah, kenapa nggak digunakan? Karena dianggapnya tidak efisien. Dianggapnya masih, itu nanti begini, nanti begitu, kena hack dan sebagainya kan. Jadi kita kita nggak berani pakai. Kita loh ya. Begitu COVID datang, nggak berani pegang uang fisik, nggak berani pegang apa-apa. Jadi yang digital-digital itu semua laku. Ya. Nah, sehingga pada perjalanan setelah COVID, apa metode pembayaran kita jauh lebih efisien. Ya, jauh lebih efisien ya. Karena efisiensi itulah perusahaan banyak mendapatkan keuntungan. Ya, teman-teman lihat deh. Ya, kalau edisi dia potongnya berapa, QRIS dia potongnya berapa. Ya, karena dia memanfaatkan teknologi sehingga ya pembayaran lebih efisien, perusahaan juga mungkin akan dapat efisiensinya. Ya, nggak ditilep pegawai sekarang segala macam pakai QRIS, ya cuman modal apa, cetak barcode taruh di situ, nggak perlu edisi, nggak perlu harus internet, nggak perlu harus apa itu namanya mesin edisinya lagi ya kan. Nanti edisinya bermasalah, harus call lagi, call center dan sebagainya. Nanti harus tunggu datang baru kasih edisi baru, segala macam kan. Betul nggak? Ya. Belum lagi nanti edisinya bilang, oh nanti ini di apain, di screaming lah, apa segala macam. Betul nggak? Ya. Ini 2020. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ya. Pada saat di sini gimana? Ya, ini kan gara-gara si Trump kan. Ya, efisiensi, apa, perang tarif dan lain sebagainya. Menakutkan, awalnya itu menakutkan, tapi setelah dijalani gimana? Ternyata itu baik untuk perekonomiannya US gitu kan. Ya, baik untuk perekonomian US. Begitu itu baik untuk perekonomian US, ya, dan kita lihat bahwa itu juga harusnya tidak terlalu bermasalah buat kita gitu loh. Ya, tidak terlalu bermasalah buat kita sehingga ya udah semua semua usaha harusnya mulai balik lagi ya ke normal gitu ya. Ke arah normal kan. Nah, kemudian habis itu dibuka lagi kesempatan yang baru. Kan lu tahu ya, ada juga ya apa produk-produk kita bisa masuk ke US itu dengan nol, apa nol, cukainya nol dan lain sebagainya kan, ada kan cukup banyak kan ya, itu pasti akan membuat efisiensi berubah kan.
Makanya kenapa setiap kali ada kejatuhan market, dia mengadjust dulu nih. Ya dia mengejas dulu, gue mengejar dulu nih. Jangan-jangan parah nih. Oh ternyata tidak parah. Begitu dia tidak parah, dia akan sesuaikan gitu. Itu lu belajar gitu ya. Ini yang saya ngomongin, nah yang kecil-kecil itu yang kayak kemarin. Ya by the deep, by the deep, by the deep gitu loh. Kalau ini gedenya, ini market directions-nya. Ya, setiap kali penurunan market dia akan jauh lebih kenceng. Oke? Dan ingat ya, ini bukan berarti tidak akan turun lagi. Ya, dan setiap kali ada periode 25 tahun, ya, ada periode 50 tahun, ada periode 100 tahun, itu mungkin akan ada eh, penurunan yang lebih tajam. Ya, dan itu wajar juga. Ya, tinggal lu siap apa enggak. Dan saya udah pernah ngomong ini di awal tahun, tahun kapan? Tahun depan mungkin. Ya, jadi kalau ini nanti ada rally, ya, nanti pasti akan ada koreksinya. Ya, dan itu sehat. Pergerakannya sehat. Ya, paham ya? Ini cuma psikologi market loh, teman-teman. Ya, lu pastikan lu punya itu, ya. Jadi kenapa di dalam frameworknya kita, saya masukin dalam psikologi pasar itu ke dalam salah satu pilarnya dia, ya, pilar dalam apa trading frameworknya kita. Ya, tujuannya apa? Agar kita tahu bahwa ini tuh nggak ada urusan soal wave-wavean, ya, gelombang-gelombangan. Karena pasar harga itu tidak bergerak karena teknikal. Harga itu bergerak karena ekspektasi pasar. Ya, salah satu yang teman-teman harus dapat di dalam analisa adalah mau kemana nih harga. Ya, bahasa kerennya adalah price in expectations. Ya, dia expect-nya kemana? Pasar ini sedang mengarah kemana? Kalau lu lihat begini, ya, ini lu lihat begini, pasar itu sebenarnya ngapain? Ya, ini kan jelas naik kan? Bener gak? Pasar itu sedang uptrend. Dibilang downtrend mana? Nggak ada. Ya sekarang itu tidak kelihatan downtrendnya. Oke? Jadi ekspektasi pasar adalah uptrend. Ya kalau dia up, lo ikut up. Gitu. Itu yang kita lakukan. Jadi follow the big money. Kalau dia up, lo ikut up. Jangan dia up, lo punya persepsi dia down. Gitu loh. Ya lu pasti nggak ketemu. Kita ikut pasar ya. Bukan ikut apa ya? Bukan ikut narasi yang dibangun oleh retail. Ya, kalau lu lihat narasi yang dibangun oleh retail adalah ini akan turun. Oh ya udah pasti, harga pasti akan turun. Dan itu yang dibutuhkan oleh smart money. Kalau gue masih punya barang yang belum belum cukup, oh iya, nggak apa-apa. Kita akan biarkan dia berkembang. Kalau lu mengharapin dia turun, kita akan biarkan dia berkembang. Tapi masalahnya adalah setiap harapan yang lu inginkan dia turun itu tidak pernah kejadian. Nah, kalau lu udah merasa bahwa kok apa yang gua harapkan dia turun kok nggak pernah jadi ya, ya makanya jangan ikut harapan lu lagi gitu loh. Kita mulai berubah mindsetnya. Berarti sekarang yang gua mau ikutin adalah kemana harga pergi. Nah, agar gue tahu kemana harga pergi, maka gue kerjain PR gua. PR gua adalah gue cari ekspektasi pasar itu apa. Ya, ambil contoh ya, ambil contoh Indi misalnya. Kalian jawab ya, ambil contoh Indi. Ya, ekspektasi pasar itu apa? Sorry. Ya, nah ekspektasi pasar itu apa? Yang kita lihat itu apa? Yang kita lihat itu adalah ada something pada Indi. Dia kan baru ini kan, baru switching kan? Ya, baru switching dari batu bara menuju ke EBT, energi baru dan terbarukan. Ya, betul nggak? Ya. Nah, dia switching. Nah, kenapa dia switching situ? Berarti kan sebetulnya ada harapan Indi ini dia akan mendapatkan yang lebih baik di EBT. Benar nggak?
Yang lebih baik di EBT dan bukan cuma Indi ternyata yang sedang lakukan switching seperti itu. Adaro juga begitu. Ya, dan yang lain-lain juga semua begitu. Dan kemudian katalis di era APBN 2026 itu mengatakan bahwa ada EBT-nya di situ. Nah, kalau lu breakdown, maka lu akan tahu kenapa Indi. Ya, kenapa kemarin dia sempat turun. Sorry. Ya. Hmm. Ini weekly. Oke ya, teman-teman ya. Ini Indi, saya bukan cuma baru ngomong sekarang ya. Ya. Nah, sedangkan teman-teman baru aware kalau dia sudah mulai, ini berapa hari nih? 25%. Wah, ini nih. Indi berarti udah bener nih. Enggak, kita udah tahu Indi itu udah lama. Ya, kalau teman-teman ikut di kopdar kita yang di eh ini kita bahas ini kapan ya? Ya, pokoknya kopdar tahun lalu atau awal tahun ini ya. Kita udah bahas Indi dari tahun itu, ya, dan kita udah tahu juga dia lagi sideways. Sebentar biar itu. Nih, nih. Itu ya. Jadi dia turun, ya lu ambil yang ini ya. Ambil ini aja. Mana itu. Ya, nah tinggal habis itu tinggal dipetain. Ini berarti udah di ujung-ujung ya. Oke, sini aja nih. Ambil yang ini aja. Ini springnya. Itu ya. Ya, ini adalah springnya. Ini adalah springnya Indi. Kobra terakhir ya. Enggak, sebelum ini juga udah kita bahas Pak yang bulan Juli. Sebelum Juli juga kita udah bahas Indi. Oh, berarti yang ini ya tahun ini ya Pak ya. Ya, berarti awal tahun ini kita sebenarnya udah bahas Indi. Kenapa? Karena di Q4 ini ya, Q4 kalau nggak salah satu tambangnya sudah akan beroperasi. Ya, dan itu akan berbarengan dengan smelternya si Adaro juga ya. Tadi ada yang itu kan, ada MR kan. Itu akan mulai juga gitu. Ya, nah itu tuh kalau teman-teman breakdown, lu akan tahu ekspektasi dia kemana. Cuma tinggal kapan aja. Nah, kalau dia udah mulai begini, kita udah tahu ya bahwa uang udah mulai masuk nih, likuiditas sudah mulai masuk kembali kepada Indi. Ya, nah apa yang lu lakukan? Ya, kalau lu nggak dapet di daerah V-shape begini, ya kemudian habis itu dia mulai jalan lagi, ya maka lu tinggal pakai eh, tunggu dia pullback. Udah kan? Gitu ya, ini adalah kesempatan lu untuk masuk. Selesai udah. Nah, begitu dia break ini 1825 itu berarti kan dia akan ke arah SOS kan. Ya, ya, udah tinggal begitu aja. Ini tadinya sebenarnya juga kita sedang nunggu kan. Kalau misalnya dia bisa sampai ke area yang kita mau. Cuma kan nggak nyampe-nyampe nih. Malah dia udah naik duluan. Ya, dia cuma sampai ke 50%. Ya, 50%. Kemarin aja kejatuhan itu tidak sampai menjatuhkan si Indi itu ke arah kita mau nih. Ya, nih. Ya, tetapi di bawah 50% itu sebenarnya sudah bisa kita ambil kan sebagai harga yang kita anggap pantas untuk Indi. Ya, cuma ya kalau misalnya Senin, Senin kemarin atau Selasa kemarin dia bisa jatuh ke sini, wah asik banget kan? Betul nggak? Saya juga udah mulai nungguin. Ini Petrosea, kemudian Antam, kemudian habis itu ada beberapa saham lagi ya, yang saya berharap SSIA juga sama. Saya berharap dia jatuhnya itu parah gitu loh.
Ya, kenapa saya mau buy the dip gitu loh. Tapi ini nggak berhasil, cuma sampai ke 50%. SSI-nya juga sama, tidak sampai jatuh ke 50% malah. Cuma itu sampai ke 38,2. Gitu kan? Ya, dia tidak berhasil jatuh gitu loh. Nah, kalau lu tidak berhasil jatuh, kenapa coba dia nggak berhasil jatuh? Ya, berarti kan memang ekspektasinya masih besar kan? Ya, nah oke. Ya, berarti kan ini area ini udah nggak bisa diharapkan nih. Nah, kalau dia udah nggak bisa diharapin, makanya kita tinggal lihat area yang lebih dekat. Ya, seandainya nih, seandainya ini kan udah nggak bisa diharapin lagi nih golden zones-nya ya. Nah, kalau dia nggak bisa lagi, maka ya udah kita tinggal lihat ini tunggu high-nya. Kalau dia high-nya udah terbentuk, nah, anggaplah ini ya. Nah, kita berarti udah dapat area yang baru nih. Dia bisa turun nggak? Kalau dia bisa turun, gua ambil di situ. Gitu. Bagaimana kalau misalnya dia nggak turun-turun juga? Nah, kan pakai yang lain. Kan kita punya komet, ya. Kita ini money spotnya nggak dapat, nggak money spotnya nggak dapat. Ini harusnya kan di sini ya money spotnya, ya. Ini kan nggak dapat ya. Dia baru jadi di situ ya. Iya, ya. Itu money spotnya kan di sini. Eh, nih. Ya, ini kan money spotnya kan, ya. Ini kan di situ, ya. Cuman dia nggak dapat, baru kelar di sini. Oke, nah kalau dia udah nggak dapat, kita punya pullback ya, kita pullback. Kalau pullback nggak dapat, kita masih punya comet. Itu kan semua clear ya. Maksudnya katalisnya kita jelas. Gue mau ekspektasi apa nih dengan si Indi. Kemudian habis itu gue tahu nih ekspektasinya apa. Kemudian habis itu gue mau lihat fundamentalnya. Oh fundamentalnya, oh iya bisa lah, mumpuni lah. Dia punya uang untuk melanjutkan ekspansinya, bla 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 segala macam. Ada uangnya. Jadi bukan cuma ngomong gede doang gitu loh. Ya kayak misalnya CBRE, gue mau ambil ini loh, kapal 1 triliun. Uangnya di mana? Kan masih tanya-tanya begitu kan? Bener gak? Nah daripada gue masih bertanya-tanya dia akan dapat uang dari mana, mendingan gue ambil yang pasti dong. Misalnya kayak Indi, dia ada ini pembangunan ini. Uangnya ada nggak untuk membangun? Oh ada. Udah selesai kan? Nah kalau dia udah ada, kan tinggal gue cari di mana harga yang pantas buat gue masuk dalam keadaan seperti ini, baik kan teknikalnya. Ya kan? Nah, kalau gue udah dapat harga yang pantas, sudah gue ambil itu. Gitu. Jadi ekspektasi gue juga jelas gitu loh. Jadi nggak cuma berharap-harap cinta-cinta yang palsu gitu loh. Jadi nggak cuma oh saya cinta padamu, yuk kita kawin dulu deh. Nanti soal makan mah yang penting urusan nanti juga nggak apa-apa. Kan nggak bisa ya. Zaman sekarang nggak bisa lagi kan. Cuman modal makan janji doang, kemudian habis itu kita bisa kawin kan? Ya. Nikah maksudnya ya, kan udah nggak bisa kan. Nah karena udah nggak bisa, udah lu cari yang pasti-pasti. Jadi misalnya contoh kayak Indi, gue udah tahu nih ekspektasi gue apa nih dengan si Indi. Ekspektasi pasar kelihatannya juga sama nih, ngarahnya sama. Kalau dia ngarahnya sama, berarti kan apa yang menjadi research gue, apa yang menjadi PR gue, dinilai benar oleh pasar. Kalau dia udah dinilai benar oleh pasar, ya gue mau stay di sini dong, ya kan? Kenapa? Karena lebih clear dong, ya lebih clear. Nah, kemudian habis itu ada yang bilang gini lah, ya ini saya harus tekanin sekali lagi ya. Eh, Data-data yang ada di Indonesia itu datanya apa ya? Itu datanya ngaco dan lain sebagainya. Apa yang sudah gue lakukan, ya apa yang sudah gue lakukan dalam beberapa tahun ini, buktinya nggak ngaco tuh. Ya, yang lu butuhkan adalah lu mau apa tidak ngumpulinnya. Memang dulu susah untuk ngerangkumnya susah. Itu aja. Ya, ngerangkumnya susah. Lu tahu yang namanya metodologi penelitian, ya? Nah, kalau teman-teman ada em, kalau teman-teman datang ya waktu kelas 2 kelas 3 SMP ya. Ya kalau saya nggak salah itu masih bahan-bahan kelas-kelas gitu atau nggak SMA lah. Ya itu masih diajarin metodologi penelitian ya bagaimana lu memulai penelitian apa yang harus lakukan kan keluarin apa kumpulin data ya kumpulin data olah datanya kemudian setelah lu olah
data ini bisa memberikan kepada kita keuntungan apa ya? Apa yang bisa kita simpulkan dari data-data ini? Gitu kan? Kayak misalnya contoh, orang sakit nih. Ya, orang sakit nih. Kok sakitnya ada apa ada ingus di hidungnya ya, kemudian habis itu dia panas dingin, kadang pusing segala macam ya. Ini kan namanya data kan, lu kumpulin kan? Ya, lu kumpulin kan? Nah, kemudian habis itu setelah lu kumpulin, nah lu bandingkan. Ya, lu bandingkan dengan beberapa orang. Kalau dia memiliki gejala yang sama, oh, berarti lu ya kita menyimpulkan akhirnya kan, oh, berarti lu kena flu gitu, ya kan? Nah, sama kayak lu trading juga sama. Yang kita lakukan juga sama. Makanya kalau belajar jangan bolos. Gitu aja. Anggaplah lu bolos waktu itu ya. Sekarang lu kejar. Lu kejar balik mau nggak mau. Ya, yang lu lakukan adalah pengumpulan data. Sama. Lu bisa mengumpulkan data. Zaman now sekali lagi lu nggak bisa bilang wah setengah mati lah ngumpulin data. Kalau dulu iya. Saya akui kalau dulu lu mau dapetin data setengah mati. Ya, sejak ada zaman namanya internet, kumpulin data udah gampang. Sekarang lebih mudah lagi. Ya, lebih mudah lagi. Ya, nah apalagi ya kalau sekarang lebih mudah, nggak ada alasan lu nggak tahu ekspektasi pasar itu mau kemana. Nggak ada, nggak ada alasan lagi. Lu bisa dibego-begoin. Kalau orang bilang, tuh kan, beritanya keluar harganya malah turun. Ya karena itu udah market discount everything. Lu tahu nggak kan teori sangat dasar dari technical. Ya, market discount everything. Itu teori sangat dasar dari technical. Jadi kalau lu nggak mau ngumpulin data, nunggu berita itu nongol, nunggu berita besar itu nongol, maka lu nggak dapat barang. Gitu aja. Lu dapat sisanya, lu dapat tempat cuci piringnya. Jadi makanya jangan mau dibodohin gitu loh. Cuman gara-gara lu nggak bisa ngumpulin data, kemudian habis itu ada yang cekokin lu. Nah itu kan news itu mah udah lu tinggal sell on news mah kalau udah news udah keluar mah lu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nanti habis itu ngomong lagi kan, bandar nggak bakal ngasih lu jalan deh. Gitu. Kalau iya bandar nggak ngasih kita jalan, kenapa banyak sekali trader-trader yang berhasil? Kalau banyak trader yang berhasil, berarti kan dia punya jalannya ya, atau dia kenal bandarnya. Gitu kan? Kalau dia nggak kenal bandarnya, berarti ada cara ke situ. Nah, kalau dia ada cara ke situ, cari caranya. Gitu. Semua pasti ada jalan kok. Pasti ada jalan gitu. Ya, oke? Semua itu ada. Pokoknya ada. Nggak mungkin nggak ada. Jadi, dengan kata lain ya, lu ngomong apapun sekarang udah kayak nonsense gitu buat saya. Kenapa? Karena saya udah ngelewatin itu semua. Gitu ya. Oke. Nah, terus ini ada beberapa DM ya. Ya, beberapa DM saya mau jawabin ke teman-teman ya. Apakah kita punya kelas untuk rekomendasi? Nggak ada ya. Saya tidak punya kelas berbayar untuk hanya teman-teman mencari rekomendasi. Ya, karena saya memang tidak mengkhususkan diri untuk begituan. Buat saya, teman-teman ingat ya, sekali lagi ya, mungkin yang baru 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 ada di sini dan lain sebagainya. Saya hanya ingin teman-teman berkembang dengan cara teman-teman sendiri. Ya, yang pasti adalah semua technical lah, teknik lah, segala macam itu bisa teman-teman pelajari. Sekarang yang penting mindsetnya lu mau atau tidak. Kalau dari mindsetnya lu cuman ah susah ini, udah eh, daripada gue susah-susah, udah gue terima jadi aja. Ya, terima jadi. Ya, lu beli di sini, beli di situ, beli di sini, beli di situ. Nanti teman-teman, ya saya udah ngomong berkali-kali ya, begitu orang itu sudah tidak ada, begitu kelompok itu sudah bubar, lu bubar juga, gitu loh. Ya lu bubar juga, berarti kan lu nggak perlu trading lagi, atau lu nanti harusnya mencari lagi kelompok yang lain, mencari lagi kelompok yang lain, mencari kelompok yang lain. Lu berhentilah, ya mulailah dengan meminter, pinterin diri sendiri gitu loh. Jadi lu punya setupnya, ya lu punya setupnya, lu tahu nih ya, oh gua kalau begini nih, oh gua masuknya di sini. Oh gua kalau begini,
Maka gue akan tunggu dia di sini. Udah, tugas gue adalah menunggu dia di situ sesuai dengan metodenya gue. Nggak perlu harus setiap hari ada, tapi kalau misalnya dia seminggu bisa muncul 3 setup, aduh, puji Tuhan gitu. Udah, itu yang lu jalankan gitu loh. Dan lu bisa survive sampai ya, terserah lu mau berapa tahun. Kan namanya skill, namanya ilmu. Kalau lu udah punya, itu punya lu sendiri selamanya. Nggak perlu bayar apapun, gitu loh. Ya, saya yang saya mau tekankan itu adalah mindsetnya berubah lah. Lu kalau mindsetnya cuma mencari rekomendasi, rekomendasi, rekomendasi melulu gitu ya, lu nggak akan berkembang gitu. Karena one day semua akan berakhir kok. Ya, termasuk saya juga nggak tahu gitu ya. Ini channel bisa bertahan berapa lama. Sekarang kan lagi udah muncul, lu harus apa, kolaborasi dengan sekuritas dan sebagainya. Oh iya, ngomong-ngomong sekuritas, saya hampir lupa loh. Ya, kita ada ini. Sebentar, sebentar, sebentar. Ini sebelum saya lupa, nanti malah saya ituin. Soalnya ini kemarin sakit malah saya nggak sempet diituin ya. Iya nih, teman-teman ini nanti nanti saya akan post ya. Kita ada ini, ada satu webinar ya. Salah satu metodenya yang sering saya pakai itu saya juga akan ada, saya akan bagikan di sini. Jadi kita kerjasama dengan FAC ya, FAC Sekuritas, di mana nanti tanggal 10 September nanti saya akan itu ya, saya akan undang salah satu analis mereka untuk memberikan kita Zoom secara live. Itu berarti minggu depan ya. 10 September itu minggu depan ya. Nah, minggu depan itu ya teman-teman bisa kenalan ya, analisnya lumayan oke kok. Saya mendapat banyak sekali informasi-informasi juga dari sana ya. Jadi setup ini saya akan bagikan itu, kita akan adakan webinar itu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang itu hari Sabtu. Ini sesi satu untuk sesi materi. Itu tanggal 4 Oktober ya. 4 Oktober kalau teman-teman berminat, teman-teman bisa hubungi admin ya. Itu investasinya adalah untuk umum itu adalah 500.000, dan untuk spesial nasabahnya FAC itu adalah 100.000. Nah, buat teman-teman yang mau daftar, nanti saya kasih linknya ya. Buat FAC-nya ya, maksudnya buat FAC-nya. Kalau untuk daftar webinarnya, teman-teman bisa hubungi Yuli di 0818217778 ya. Nah, ini saya harapkan adalah, ini sekalian saya umumin ya. Ini saya harapkan adalah teman-teman kalau bisa daftar agak cepat, karena apa, jatah Zoom-nya itu harus saya tentuin. Ya, ini kira-kira mau dibuka berapa gede. Oke, itu hari Sabtu, itu bisa seharian. Ya, jadi artinya kalau misalnya ini kan sesi materinya sebenarnya singkat doang kok. Karena sangat mudah untuk diterapkan sebenarnya. Cuma yang penting teman-teman tahu aja bagaimana cara menggambarnya doang ya. Nah, begitu kita udah tahu cara menggambarnya, ya udah sisanya udah tinggal tinggal apa, praktekin cara cara itunya aja sih, cara menggambarnya aja. Ya, nah ini teman-teman harus daftar ya, harus daftar segera karena nanti akan ada ini, alumni juga kalau bisa daftar ya, karena alumni kan free ya. Daftar, jadi kita bisa tentukan mau dibuka berapa besar Zoom-nya. Ya, Zoom-nya itu mau dibuka berapa besar. Karena ini cukup cukup murah ya. Saya hampir boleh bilang tidak pernah ada yang webinar semurah ini. Ya, as you know lah ya. Karena buat saya biasanya terlalu murah itu komitmennya itu sedikit gitu loh ya. Ya, komitmennya itu sedikit gitu. Benar-benar saya tidak terlalu seneng sih. Maksudnya mengobrol-obrol begini. Ya, nah tapi karena ini ada sponsornya dari FAC, ya sudah. Berarti kan saya saya tinggal itu aja ya. Saya tinggal ikut aja. Oke, itu tanggal 4 Oktober dari pagi ya, jam 9 sampai jam 1 siang. Itu sesi materi, mungkin akan lanjut setelah makan siang. Oke? Oke, itu dulu teman-teman. Gratis Pak, gratis. Alumni alumni udah pasti free lah. Ya, oke, tenang aja. Oke, untuk ini ya, untuk tanya jawab, kita mungkin itu ya, coba di hari Jumat aja ya. Ini memang ini rada-rada keterlaluan juga sih badan saya ini. eh ya, 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 memang udah ini sih ya.
Kalau kalau saya udah ngomong kayaknya sehat banget gitu. Nanti habis itu tumbang. Kayak hari Senin kemarin, hari Selasa itu seharian saya hampir tidur tuh. Ya, oke. Saya kayaknya butuh itu ya. Saya butuh rehat dulu ya. Moga-moga ini boleh cukup bermanfaat ya untuk hari ini update-nya. Kita mungkin nanti tanya jawabnya di hari Jumat aja ya. Karena hari Jumat ya nanti kita lihat ya. Karena hari Jumat juga libur. Tapi kalau misalnya saya bisa hari Jumat saya coba buka. Nanti habis itu Jumat baru tanya jawab aja ya. Oke. Oke, thank you ya teman-teman ya untuk waktunya. Thank you juga untuk doa-doanya. Ya, sampai ketemu lagi hari Jumat mendatang kalau tidak ada halangan ya. Oke, thank you. Semoga bermanfaat. God bless semua. Saya izin pamit ya. Thank you.